Halo, saya Dr. Archie. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara membedakan demam biasa dan demam berdarah. Jadi perbedaan demam biasa dan DBD, kalau demam biasa biasanya memang suhunya tidak terlalu tinggi, demam berdarah biasanya cenderungnya tinggi dan ada keluhan misalkan ruam-ruam atau bintik-bintik kemerahan di kaki atau tangan, karena pada DBD kan kita temukan trombositnya turun atau pembekuan darahnya turun, jadi bisa ditemukan ruam-ruam, kemudian adanya perdarahan di gusi, mimisan, ataupun bisa buang air besarnya berdarah. Dan selain itu juga ada manifestasi di sendinya, jadi pasien bisa mengeluhkan nyeri otot, nyeri sendi, kemudian ada kepalanya pusing yang parah seperti itu. Sementara kalau demam biasa justru biasanya disertai dengan batuk pilek, tetapi justru pada DBD itu rata-rata tidak disertai batuk pilek. Kalau penyebab DBD itu sendiri yaitu virus dengue yang didapat dari nyamuk Aedes aegypti. Sementara untuk penyebab demam biasa itu banyak, karena demam itu bermacam-macam ya, bisa karena infeksi bakteri ataupun infeksi virus, dan kebanyakan kalau infeksi virus itu influenza yang seperti kita ketahui batuk pilek, atau bisa karena tipes atau demam tifoid penyebabnya. Tentunya berbeda karena penyebabnya juga berbeda, terutama demam biasa yang disebabkan oleh bakteri. Di situ kan kita butuh selain penurun demam, butuh juga antibiotik. Tetapi karena DBD itu disebabkan oleh virus, yang paling utama adalah sebetulnya kita tidak perlu memberikan antibiotik kecuali ada penyakit penyerta lainnya di samping DBD. Tetapi yang paling utama adalah terapi cairan yang adekuat. Jadi saat penderita menderita DBD, apalagi sudah stage yang 2 atau 3 atau stage yang parah, itu makanya dianjurkan untuk dirawat inap karena supaya cairan adekuat, karena biasanya dari cuman minum aja itu tidak mencukupi untuk cairan di tubuhnya saat terkena DBD, makanya harus diinfus, dan diinfus di rumah sakit juga ada protapnya, jadi dalam berapa jam harus masuk cairan berapa. Sementara kalau untuk demam biasa cukup dengan penurun panas. Kalau untuk virus biasanya kita cuman yang penting terapi adekuatnya makan dan istirahat yang cukup. Kemudian antivirus biasanya tidak diberikan kecuali dia penyebabnya bakteri, tadi harus diberikan antibiotik. Kalau pencegahannya, kalau untuk DBD itu yang nomor 1 adalah lingkungan. Jadi lingkungan yang banyak bintik-bintik nyamuk itu sangat beresiko terhadap demam berdarah itu sendiri. Nah, yang bisa disarankan itu yang biasa kita promosikan dan dipromosikan juga oleh pemerintah, yaitu menutup bak mandi, membuang barang-barang bekas, dan menguras bak mandi juga. Sementara kalau untuk demam biasa, kalau untuk virus biasanya kita bisa tertular dari orang yang terkena virus itu. Jadi bisa mungkin kalau misalnya kita di lingkungan yang sedang banyak yang sakit, kita bisa menggunakan masker karena penularannya airborne disease, jadi lewat udara gitu. Sementara kalau misalkan yang lain-lainnya, yang penting kalau virus itu yang penting kita fit gitu. Kalau misalkan kita tidak fit, kurang tidur atau nggak makannya kurang telat, nggak cukup gitu, itu mempermudah masuknya virus di dalam tubuh kita. Oke, tadi kita sudah membahas tentang cara membedakan demam biasa dan demam berdarah. Kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa komen dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.